anak-anak, apa kabarnya? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat ya, anak-anak Ibu kelas 2 semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang masih budaya hidup sehat ya. Jadi hidup sehat bisa dilakukan ya atau bisa didapatkan dengan aktivitas yang menyehatkan juga ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang beragam aktivitas ya yang biasa kita lakukan di rumah yang berkaitan tentunya dengan menjaga lingkungan agar lingkungan tetap sehat gitu. Kamu udah pelajari di minggu-minggu sebelumnya ya. Terus yang kedua, kita akan belajar tentang pendinginan dan pemanasan. Ya. Nah, kita akan belajar tentang apa saja manfaat dari pendinginan dan pemanasan ya. Oke. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu nih. Apakah kamu tahu apa saja aktivitas menjaga lingkungan? Maksudnya ini adalah apa saja sih kegiatan yang bisa dilakukan untuk menjaga lingkungan tetap sehat gitu deh. Ibu kasih kamu waktu berpikir dulu ya, ada berapa? Ada banyak sih ya. Nah, sekarang Ibu akan kasih kamu contekannya. Nah, jadi ya, aktivitas menjaga lingkungan agar tetap sehat itu dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menyapu rumah atau menyapu halaman rumah, ya. Terus yang kedua, mengepel rumah, artinya kamu membersihkan rumah deh, gitu ya. Membersihkan rumah dengan cara menyapu, mengepel, dan membersihkan toilet, gitu. Nah, terus kamu juga bisa melakukannya dengan membuang sampah. Tentunya membuang sampah di tempatnya ya, bukan sembarangan. Ya, bukan membuang di sungai. Kemudian menanam bunga atau pohon. Itu juga bisa menjadi aktivitas, beragam aktivitas ya yang bisa kita lakukan agar menjaga lingkungan kita tetap sehat. Oke. Nah, aktivitas yang Ibu sebutkan tadi ya, ada berapa tadi ya? Contohnya bersihkan toilet, menyapu, mengepel dan sebagainya. Itu adalah aktivitas fisik. Apa sih maksudnya aktivitas fisik? Nah, aktivitas fisik itu adalah ya aktivitas yang menggunakan anggota tubuh kita untuk bergerak, untuk melakukan banyak hal gitu ya. Misalnya kita menyapu menggunakan tangan kita gitu ya. Nah, intinya menggunakan fisik kita deh, menggunakan tubuh kita gitu. Nah, karena aktivitas fisik yang kita lakukan itu banyak, dalam sehari aja kamu bisa ngapa-ngapain aja itu ya. Banyak hal yang bisa kamu lakukan gitu kan. Nah, karena aktivitas fisik kita banyak, nah kita perlu nih menjaga tubuh kita tetap sehat gitu ya. Menjaga tubuh kita tetap sehat dan kuat juga dengan cara melakukan pemanasan dan pendinginan sebelum melakukan aktivitas fisik. Oke. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu. Kita mau tahu pemanasan itu apa. Nah, pemanasan atau warming up ya. Pemanasan atau warming up itu adalah ya pemanasan ini berfungsi untuk menyiapkan tubuh sebelum melakukan aktivitas fisik. Jadi fungsi pemanasan ini adalah mempersiapkan diri kamu, gitulah. Karena tubuh itu kan setelah beristirahat ya, setelah kita tidur gitu kan. Nah, kita perlu pemanasan dulu. Kita perlu menyiapkan tubuh kita untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Nah, pemanasan ini dilakukan sebelum segala aktivitas fisik kita dilaksanakan gitu. Nah, pemanasan ini ya bisa dilakukan dengan cara jogging ya atau lari santai begitu, kemudian peregangan atau stretching ya. Oke. Nah, apa saja sih manfaat pemanasan? Manfaat pemanasan ya, di sini sebenarnya cukup banyak, tetapi Ibu hanya mengambil 3 saja ya.
Yang pertama, mengurangi resiko cedera. Ya, mengurangi resiko cedera. Kemudian mengurangi resiko nyeri otot, ya. Dan yang ketiga, membuat tubuh berkeringat. Dengan kita berkeringat itu kita sehat, ya. Nah, jadi pemanasan itu penting ya supaya tubuh kita yang kaku atau otot kita yang kaku gitu ya. Nah, ototnya itu apa ya? Dilemaskan supaya nggak kaku gitu. Jadi kalian kalau misalnya lakukan aktivitas fisik gitu, nanti badan kalian nggak sakit-sakit gitu. Oke, jadi yang menjadi inti dari pemanasan ini adalah mengurangi resiko cedera. Itu ya, mengurangi kalian terluka gitu ya, terus otot kalian sakit gitu, mengurangi resiko sakit. Sakit pada apa? Pada otot kalian. Nah, terus ya ini yang penting. Penting untuk melakukan pemanasan atau warming up sebelum melakukan aktivitas fisik. Nah, apakah kamu sering melakukan apakah kamu sering melakukan pemanasan di rumah? Mungkin sama orang tua gitu ya, sama mama, papa, atau kakak di rumah gitu. Oke, sebentar. Belum di sini. Sekarang kita mau lihat contoh pemanasan yang bisa dilakukan ya. Nah, kalau di sini kalian bisa lihat ya contoh-contohnya. Oke. Nah, contohnya ini ada jogging ya, bisa jogging atau lari di tempat, nih seperti yang di tengah tadi. Terus ini ya. Nah, stretching. Ini stretching. Ya. Kamu bisa jogging ya, seperti paman kita yang ada di dalam video ini, atau kamu juga bisa lari di tempat seperti anak-anak ini ya. Oke, itu dia contoh pemanasan ya yang bisa kita lakukan. Nah, sekarang kita melihat pendinginan ya. Kita mau tahu nih pendinginan itu apa? Pendinginan ini disebut juga dengan cooling down ya, cooling down atau pendinginan. Dilakukan setelah ya, dilakukan setelah aktivitas fisik. Ya. Nah, untuk apa? Untuk menurunkan denyut jantung dan melemaskan otot. Jadi biasanya nih kamu kalau misalnya habis melakukan aktivitas fisik, jantungnya kan biasa detak denyut denyut jantungnya kan biasa lebih cepat ya. Nah, gitu. Jadi supaya nggak berlebihan gitu ya. Jadi kita melakukan cooling down, kita melakukan pendinginan supaya denyut jantung kita bisa turun. Kemudian otot kita tadi yang setelah kita melakukan aktivitas itu, kita bekerja, melakukan aktivitas kita, nah ototnya bisa kembali dilemaskan, gitu ya. Nah, pendinginan ini ya bisa dilakukan dengan peregangan atau stretching tadi. Kita akan lihat manfaatnya. Manfaat dari pendinginan ini apa? Yang pertama itu menormalkan suhu tubuh. Ya, jadi suhu tubuh kita setelah melakukan aktivitas kan biasanya mungkin lebih tinggi ya, gitu. Jadi dengan melakukan pendinginan gitu, nah itu bisa normal kembali. Gitu. Kalau misalnya sih suhu tubuh kita ya, suhu tubuhnya normalnya 37 derajat Celcius gitu ya. Nah, kemudian manfaat yang kedua itu mengurangi resiko kram atau kram. Kram. Ya kita biasa menyebutnya kram gitu ya. Oke, jadi mengurangi resiko kram. Kemudian yang ketiga, mengurangi kelelahan otot. Jadi setelah tubuh kita ya bekerja, melakukan aktivitas, itu kan butuh otot, butuh tenaga gitu ya. Nah, jadi pendinginan ini untuk mengurangi otot kita, mengurangi rasa lelah dari otot kita gitu. Oke. Nah,
Pemanasan itu penting dilakukan, tetapi melakukan pendinginan juga penting. Jadi kedua hal ini perlu dilakukan, ya. Ingat, kalau misalnya, oh, oke, sebentar, Ibu perbaiki ini. Ini bukan sebelum ya, ini harusnya setelah. Oke. Nah, ingat kalau misalnya pendinginan itu setelah. Oke. Nah, kita mau lihat nih contoh dari pendinginan yang bisa kita lakukan itu apa aja. Jadi yang pertama ya, ini adalah meregangkan leher kita gitu ya. Kamu pasti mungkin waktu TK pernah melakukan hal ini ya gitu ya. Terus yang kedua ini menekuk apa nih? Punggung ya, menekuk punggung gitu ya. Ini bisa dilakukan. Banyak hal yang bisa kita lakukan sebenarnya ya. Nanti Ibu akan berikan contohnya di link YouTube yang Ibu kirimkan di GC juga ya. Oke, jadi ini pelajaran kita hari ini ya. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Ya, kamu bisa lihat lagi beragam contoh pendinginan dan pemanasan di YouTube. Kamu bisa cari ya, kamu bisa search di Google supaya kamu bisa lebih paham juga. Oke, terima kasih sudah perhatikan hari ini anak-anak. Sampai jumpa.